Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Amolongo, Limawitimi, Saipa. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Dian Arianti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan program studi Sosiologi dan NIM 2531 75729721. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar dengan materi menganalisis perubahan sosial. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman siswa-siswi kelas 11A yang saya kasihi. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran terkait dengan materi menganalisis perubahan sosial. Sebelumnya, saya minta kepada salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Maira untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Said kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih untuk Maira yang sudah memimpin kita dalam doa. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Sehat pada hari ini? Sehat. Alhamdulillah, baik. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran bersama Anda, dan materi kita pada hari ini adalah menganalisis perubahan sosial. Ya, seperti kita tahu bahwa sosiologi adalah mata pelajaran yang memang mempelajari atau belajar tentang kehidupan kita sehari-hari. Jadi sama seperti kita akan belajar tentang diri kita sendiri, ya. Sosiologi, sosius dan logos. Logos adalah ilmu, sosius adalah masyarakat. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau diri kita sendiri. Materi kita pada siang hari ini adalah menganalisis perubahan sosial, ya. Nah, sebelum kita mulai pada kegiatan siang hari ini, saya minta Anda untuk absensi kehadiran Anda pada siang hari ini, ya. Apakah semuanya lengkap pada siang hari ini? Satu kelas lengkap? Silakan Anda scan, ya, barcode yang ada di depan untuk mengabsensi kehadiran Anda pada hari ini. Silakan. Ayo, silakan. Pastikan Anda terdaftar pada kelas yang hari ini, ya, teman-teman, ya. Oke, Dani sudah absen? Gebi sudah? Siapa yang belum? Angkat tangan. Silakan segera. Sebelum kita mulai dengan materi, saya harapkan Anda semua dapat melakukan absensi kehadiran. Oke? Sudah, ya? Maitsa sudah? Mubarak sudah? Isan? Friendly? Farid? Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk absensi kehadirannya, ya. Nanti kita akan lihat siapa yang memang sudah presentasi dan yang belum. Kita mulai pada kegiatan. Nah, terkait dengan perubahan sosial, ya. Tadi yang saya katakan di awal bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari atau belajar tentang masyarakat. Nah,
Dalam konteks perubahan sosial, berarti di sini ada hal-hal yang sosial atau masyarakat. Berarti apa atau hal-hal apa ya yang kira-kira Anda rasakan atau Anda tahu ya pada saat ini yang berbeda dengan keadaan sebelumnya, atau di dalam slide itu apa perbedaan paling mencolok antara cara Anda berkomunikasi sekarang dengan cara orang tua Anda berkomunikasi di waktu sebelumnya, atau di masa dulu, atau di masa lalu, atau di masa muda mereka. Nah, ada yang kira-kira bisa memberikan tanggapan? Apa yang membedakan? Silakan, Maitza. Dari bahasanya, seperti apa contohnya, Nona? Belum ada bahasa gaul ya. Tapi oke, seperti apa misalnya? Contohnya? Apakah Anda biasa berkomunikasi dengan bahasa gaul dengan orang tua Anda? Tidak juga ya, tetapi mungkin ada yang membedakan. Mungkin anak-anak sekarang mungkin lebih bisa, atau apa ya yang dikatakan bahasa ya, mungkin lebih apa ya, seperti itu ya, dengan orang tua itu artinya lebih berani. Baik, next yang kedua adalah, menurut Anda teknologi apa yang paling mengubah kehidupan masyarakat di Timika saat ini? Karena kita ada tinggal di Timika nih ya, kita hidup di Timika. Kira-kira teknologi yang Anda tahu atau apa yang berubah seandainya Anda ingat Timika 5 tahun yang lalu dengan Timika sekarang ini? Apa kira-kira yang Anda rasakan perubahan itu? Coba. Transportasi. Apa misalnya? Oke, sekarang di Timika sudah ada namanya transportasi yang berbasis online, ya. Itu sangat berbeda sekali dengan Timika 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Yang kalau kita mau naik ojek ibaratnya ya, kita harus datang ke pangkalan jauh, jalan dulu ke depan, kan gitu ya. Oke, ini yang dikatakan gambaran tentang perubahan sosial, teman-teman ya. Sesuatu yang berbeda atau yang berubah ya, meskipun itu tidak secara drastis, tapi bisa merubah pola hidup daripada suatu masyarakat. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, Anda lihat di atas, pertama adalah mendeskripsikan konsep terkait dengan perubahan sosial, ya, yang tadi contohnya sudah kita pahami bersama ya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan faktor penyebab dari perubahan sosial itu sendiri. Apa saja sih faktor-faktor itu yang membuat suatu masyarakat itu bisa berubah mindsetnya, kan gitu ya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi bentuk daripada perubahan sosial. Yang keempat, menunjukkan sikap kritis terhadap perubahan sosial yang terjadi. Kenapa harus ada sikap kritis di situ? Karena tidak semua perubahan itu berdampak positif. Ya, gitu. Oke, jadi kita harus pintar memilah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Next. Karena ini adalah pembelajaran yang saya ingin tahu seperti apa sih pemahaman Anda, ya, analisa Anda terkait dengan masalah atau materi kita, yaitu apa tadi? Perubahan sosial. Saya ingin membagi Anda yang 16 siswa ini dalam kelompok. Oke? Di sini sudah ada undian yang saya siapkan. Jadi silakan ambil sesuai dengan nomornya, tapi sebelumnya berdiri dulu semua. Oke? Oke, regangkan tangan Anda. Ya, kita refreshing sejenak ya. Oke, miring ke kiri. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Miring ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, terima kasih. Silakan dari baris pertama mengambil undian. Nanti kita akan bagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Oke? Silakan ambil. Anda boleh ngadu-ngadu deh, berdoa ya. Berdoa bismillah. Saya mudah-mudahan dapat teman yang satu kelompok nih, bismillah. Ayo, silakan. Ambil. Ayo cepat. Bismillah. Dan kelompok 1 silakan langsung ke bagian kiri, kelompok 2 silakan ke bagian kanan. Ayo ya. Oke, ayo ambil.
Satu di kiri, dua di kanan. Oke, sudah? Silakan sebelah kiri. Satu. Sebelah kanan, dua. Satu, dua, satu, dua. Satu, dua. Oke, satu, dua, satu, dua, satu, dua. 5 menit lagi. Silakan duduk cepat, ayo. Kemudian kita akan melakukan pretest dulu sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Maira, silakan duduk. Silakan di-scan. Ya, adalah soal pretest. Silakan. Scan. Silakan. Ayo cepat, cepat, cepat. Ayo, ini hanya seolah-olah seakan-akan. Ayo, ayo. Ayo, gerakan, gerakan, gerakan. Silakan. Pretest adalah latihan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Silakan Anda kerjakan. Boleh? Oke, nanti ya pretestnya dilakukan ya. Oke. Sudah semua di-scan? Oke. Oke, sudah ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan berdiskusi terkait dengan masalah perubahan sosial. Yang mana topik diskusi kita adalah mengapa kehidupan sosial atau kehidupan dalam suatu masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu, ya. Apa saja sih yang mempengaruhi misalnya tren baju, ini yang nona-nona ya. Apakah semua tren baju itu sama dari waktu ke waktu? Enggak. Dulu zaman tahun 70-an tuh yang terkenal itu celana cutbray kan misalnya gitu ya. Celana cutbray yang bawahnya apa lebar kan gitu. Nah, sekarang nggak ada lagi tuh. Kan gitu. Sekarang yang banyak itu yang skinny kan gitu kan misalnya. Itu adalah tren perubahan sosial dari waktu ke waktu. Nah, apalagi kemudian nah di sini Anda lihat di sini apa itu perubahan sosial? Ya, materi penting kita pada siang hari ini terkait dengan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur, ya, coba diperhatikan, nilai, norma, atau pola perilaku dalam masyarakat secara bertahap atau cepat. Ya. Perubahan ini bisa kecil maupun besar dan bisa terjadi secara sengaja atau tidak disengaja. Ya, perubahan yang sifatnya cepat atau drastis itu biasa disebut dengan revolusi. Anda ingat bahwa perang kemerdekaan, revolusi kemerdekaan terjadinya sangat cepat perubahan itu. Dari kita yang sebelumnya terjajah kemudian kita bisa menjadi merdeka dalam waktu singkat. Itu yang dikatakan dengan revolusi. Kalau evolusi, sesuatu perubahan yang jalannya sangat lambat. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Ya, sehingga Darwin mengatakan, Charles Darwin, bahwa manusia itu dulu dari monyet kan gitu. Karena evolusi, ya, perubahan yang secara signifikan terus-menerus tapi dia berlambat sekali waktunya sehingga dia menjadi manusia modern seperti sekarang. Ya. Apalagi norma yang tadi dikatakan oleh Maitza. Mana Maitza? Sekarang beda Ibu. Dengan kita zaman dulu, orang tua zaman dulu kalau berbicara, anak-anak lebih berani norma. Sopan santun, itu masuk juga. Dulu, kalau kita lihat orang tua dari kejauhan, kita minggir dulu. Ya, nggak mau ketemu, kan gitu. Takut. Tapi anak sekarang, no. Lewat saja. Perubahan norma. Ya, perilaku, kan gitu ya. Perilaku dalam masyarakat yang bertahap atau cepat. Apa akibat atau dampak daripada itu atau apa penyebabnya? Antara lain adalah teknologi. Anda tahu nggak bahwa perubahan yang terjadi dalam perilaku kita masyarakat ini juga dipengaruhi oleh teknologi? Percaya nggak?
Percaya. Gaya hidup gadget, ya. Contoh perubahan sosial adalah pergeseran metode transaksi dari tunai ke digital. Ini salah satu contoh. Dulu kalau belanja harus dengan bawa uang cash tunai. Sekarang nggak perlu cash, yang cukup bawa handphone saja. Masuk ke warung, ke kafe, sedikit-sedikit berapa? QRIS, scan, modalnya cuma satu. Ada nggak isi rekening Anda kan gitu? Ya toh, kan sekarang itu ya tren mode kan? Kalau nggak pakai QRIS kayaknya nggak keren deh. Saya kok diajak Bu Rara ke kafe, saya minder sebenarnya. Karena tiap hari Bu Rara pasti QRIS udah. Saya cuman gimana makanya Ra? Karena itu tadi ada gap ya atau kesenjangan antara saya dengan Ibu Rara yang masih muda dengan saya yang sudah usur ya teman-teman ya. Contohnya seperti itu ya. Ini termasuk dalam kategori tadi contoh perubahan sosial kan gitu. Nah, apalagi teknologi, gadget ini tadi. Joget-jogetan di TikTok kan gitu. Ya toh? Selfie kan gitu ya. Nah, ini salah satu perubahan yang akibat atau pengaruh daripada teknologi yang berkembang pesat tadi. Sekarang semua toko ya, bahkan tukang yang membungkus barang di bandara itu nggak pernah mau dikasih uang cash ya teman-teman. Maunya cashless bu. Apaan tuh cashless? Kan gitu. Cashless itu berarti bukan tunai. Pakai apa? Pakai ini. Jadi kalau ada orang yang kehilangan handphone, ibaratnya kayaknya mau mati deh rasanya. Mending saya kehilangan pacar daripada kehilangan handphone katanya. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Mau kehilangan pacar? Pilih kehilangan pacar atau kehilangan handphone? Oke teman-teman ya. Nah, ciri perubahan sosial. Ciri itu adalah tanda ya, dalam hal ini perubahan sosial itu mempunyai tanda ya atau ciri yang mana jika kita amati ada beberapa ciri di sini adalah pertama terjadi secara berkelanjutan. Contoh, dulu 10 tahun atau 15 tahun yang lalu saya ke Timika, belum ada yang namanya handphone begini, ini belum ada. Yang ada itu handphone Nokia, ya, Siemens, ya, yang seginilah besarnya, ya. BlackBerry belum. BlackBerry itu masih termasuk setelah itu, generasi berikutnya. Yang kalau bunyi masih titit gitu, ya. Kalau kita chat SMS itu cuma 2 baris saja dan itu tulisannya kayak Times New tetapi dia masih belum rapi sekali ya dan hanya 2 baris. Contohnya ya. Perkembangan selanjutnya adalah apa? BlackBerry Messenger. Ada BlackBerry. Zaman itu kalau udah punya BlackBerry udah keren banget deh, ontang-ontang ibaratnya gitu. Hebat banget nih orang kaya kan gitu ya. Karena nggak semua punya itu. Ya. Dalam kegiatan selanjutnya atau perkembangan selanjutnya mulailah muncul handphone pintar. Ya. Zaman sekarang kalau orang nggak punya handphone ini atau handphone Android ataupun apa sih yang ada lambang iPhone ya, Apple yang digigit itu ya dari Isaac Newton itu nggak keren kan gitu. Tapi ini juga harus sesuai dengan manfaatnya. Kalau Anda punya handphone pintar, Anda nggak punya pulsa data, ya kasihan buang aja kan gitu. Teknologi perkembangan sesuai dengan yang tadi berkelanjutan. Yang berikutnya adalah melibatkan banyak aspek kehidupan. Ya, apa saja sih aspek kehidupan apa yang ada di sini dalam suatu perubahan sosial tadi? Jadi kalau dalam namanya perubahan sosial, ini yang berubah bukan hanya tentang gaya hidup, ya, tapi juga pola pikir daripada orang-orang yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Ya, kalau yang tadi saya katakan, saya di usia sekarang, ya, kalau ngikutin Anda, kayaknya udah setengah mati kan gitu. Anda udah lebih pintar kan? Karena memang ini masa Anda pakai gadget, pakai ini, teknologi ini, itu kan gitu. Tapi mau tidak mau, saya harus mengikuti. Karena apa? Tuntutan pekerjaan nih misalnya kan gitu. Saya harus belajar terkait dengan masalah ini, ya, sistem, ya. Kemudian saya harus minimal tahulah apa itu namanya PPT, ya, atau PowerPoint seperti itu, ya. Begitu juga otomatis pola kehidupan itu
akan berubah. Berikutnya, yang merupakan ciri perubahan sosial adalah mengandung unsur adaptasi dan resistensi dalam masyarakat. Adaptasi apa? Adaptasi adalah penyesuaian diri. Kalau saya nggak bisa beradaptasi dengan situasi dan teknologi sekarang ini, ya udah, saya terlempar. Misalnya, sekarang di Timika banyak nih Bu, transportasi online. Ya, tapi banyak juga orang yang menentang tentang itu kan, terutama orang-orang yang mengelola transportasi tradisional, misalnya ojek tradisional. Apa itu online, apa itu pakai aplikasi, ya. Ini perkembangan teknologi yang otomatis mau tidak mau kita harus ikut kan gitu. Ya. Kemudian kalau saya sebagai orang atau sebagai pelaku tadi transportasi tradisional, saya tidak bisa menyesuaikan, efeknya apa? Saya akan tertinggal. Jadi mau tidak mau saya harus ikut dan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan teknologi, dengan masa sekarang. Minimal saya juga bisa menjadi salah satu orang yang sebagai pengusaha transportasi online, kan begitu. Sehingga setiap ada tadi misalnya di Sorong, di Jayapura, terdekat dengan online ini transportasi, endingnya atau ini biasanya banyak masalah kan gitu, banyak pertentangan kan itu tadi. Karena sistem ini banyak memang lebih dipahami oleh anak-anak atau anak-anak muda atau generasi yang muda sekarang dibandingkan dengan kami yang generasi tua kan gitu kan ya. Jadi untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan dengan teknologi itu agak susah ya, gadget gitu ya. Saya bilang, saya minta tolong Bural tolong ini dong, cepet dia, gitu ya. Apalagi basicnya dia adalah komputer. Nah saya tinggal pelongo gitu, iya Pak gini udah gini Ibu gini. Saya bilang, iya. Itu tadi. Tapi kalau saya nggak beradaptasi, saya nggak bisa terlibat di kegiatan ini kan gitu. Jadi mau tidak mau saya harus menyesuaikan diri. Dan apa itu resistensi? Apa resistensi? Resistensi adalah ketahanan. Jadi kalau sudah beradaptasi, saya juga harus bisa bertahan dengan situasi yang ada sekarang. Gitu. Mengikuti dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Kalau hanya sekedar beradaptasi kemudian saya nggak bisa bertahan, habis juga kan gitu. Paham ya teman-teman? Oke. Next adalah ada beberapa faktor penyebab perubahan sosial, ada 4 ya. Pertama adalah lingkungan, alam, dan bencana. Ini sesuatu yang tidak bisa kita prediksi sama sekali. Ya, namanya bencana alam, ya. Perubahan lingkungan ini tidak bisa kita prediksi sama sekali. Bukan begitu? Memangnya kalau mau ada gempa, Anda dikabarin dulu tuh sama yang Maha Kuasa. Halo, warga RT 5, tolong dong ngungsi, kita mau gempa nih di area situ. Ada nggak gitu? Nggak ada. Ya toh? Tapi kalau kemudian dalam satu wilayah, ya, ada tatanan kehidupan yang sudah berjalan, kemudian ada gempa atau bencana alam, otomatis ada nggak perubahan di situ? Ada. Misalnya apa? Karena daerah kita ini rawan gempa, Ibu, jadi sepertinya kita harus membuat rumah, ya, yang dia bisa beradaptasi atau rawan bisa mengantisipasi gempa. Ini contoh ya. Jadi begitu. Jadi mungkin kalau dulu rumah-rumah di situ tuh mewah-mewah, megah-megah dengan batu bata yang tinggi-tinggi ya. Pada saat begitu diketahui ternyata di lingkungan itu adalah daerah rawan gempa, maka diusulkan untuk membuat rumah yang tidak atau bisa beradaptasi terhadap masalah-masalah lingkungan seperti gempa. Misalnya membuat rumah yang tidak dengan beton-beton tetapi dengan kayu misalnya ya, yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang tahan daripada bencana alam seperti di Jepang. Kalau Anda di Jepang, kebanyakan tuh rumah-rumahnya kan dia lebih kok nggak kayak di Indonesia ya, mewah-mewah, megah-megah. Tapi mereka udah di setel atau dibuat memang di situ karena ada daerah-daerah di Jepang yang memang rawan gempa. Sehingga rumahnya itu pada saat terjadi gempa tidak akan membuat atau menyebabkan banyak korban jiwa. Begitu. Itu adalah lingkungan alam dan bencana. Kemudian perubahan jumlah penduduk berpengaruh enggak terhadap perubahan sosial? Kira-kira apa nih contohnya? Boleh memberikan tanggapan? Perubahan jumlah penduduk berpengaruh atau menjadi penyebab
dari suatu perubahan sosial atau perubahan masyarakat. Seperti apa misalnya? Ayo. Seperti apa misalnya? Ada yang punya pendapat? Silakan. Perubahan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penyebab dari perubahan sosial. Apa misalnya? Apa, yuk? 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya seperti apa? Ayo, Nona Maitsa. Kemukakan pendapatnya. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Kita di sini semua belajar. Ayo. Oke. Gaby, silakan. Karena misalnya kayak bertambahnya penduduk itu semakin di-upgrade entah teknologinya, entah bahannya, dan segala macam. Oke, yang lain? Ada yang lain? Ayo. Oke. Sekarang jumlah penduduk kita tambah besar atau tambah kecil nih? Besar. Otomatis apa yang menyebabkan itu? Dampak daripada itu misalnya? Semakin banyak penduduknya, semakin susah nggak nyari rumah? Semakin susah kan? Nyari pekerjaan semakin susah nggak? Susah. Itu efek daripada tadi, semakin bertambahnya atau perubahan jumlah penduduk. Pun kalau kemudian ada perubahan penduduk dalam suatu negara yang dia semakin kecil atau semakin rendah tingkat kelahirannya, angka kelahiran ya, atau itu tadi angka kelahirannya, ada nggak dampaknya? Ada juga. Terus gimana negara ini kita? Negara kita cuma 10 orang nih ibaratnya penghuninya. Akan repot juga untuk bagaimana mengelola dalam suatu negara itu. Misalnya sekarang ada beberapa negara yang bahkan menyediakan lapangan pekerjaan, diberikan rumah kalau seandainya ada penduduk dari negara lain yang mau masuk ke negaranya. Karena merasa bahwa sekarang semakin tinggi teknologi, keinginan orang-orang di sekeliling atau di negara tersebut untuk memiliki keturunan itu semakin rendah. Karena apa? Susahnya nyari pekerjaan, susahnya punya rumah sendiri gitu ya. Jadi kita bersyukur di Indonesia masih aman-aman saja. Semoga tetap bisa terkendali. Kemudian yang ketiga di sini ada kemajuan teknologi. Merupakan salah satu faktor penyebab daripada perubahan sosial. Contohnya seperti apa, Farid? Bahwa teknologi ini merupakan salah satu penyumbang daripada perubahan sosial di suatu negara mungkin atau lingkungan. Seperti apa? Ayo. Ada yang lain? Ada yang bisa bantu? Ini ada di sekeliling kita sebenarnya teman-teman. Nggak usah jauh-jauh ada mikirnya. Apalagi teknologi salah satu atau kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor penyebab daripada perubahan sosial. Misalnya, ayo Febrian, suaranya agak keras. Dulunya sering berkomunikasi secara tatap muka menjadi lebih secara digital ataupun online, seperti komunikasi di telepon, WhatsApp ataupun di media sosial. Baik, oke, terima kasih. Ya, itu betul ya teman-teman ya. Sekarang bahkan dengan tetangga sendiri aja kita cecetan. Bener nggak? Kalau Anda mau bergosip, bergibah dengan teman nih kadang-kadang, walaupun itu teman sekelas, Anda cukup misalnya nih berdua. Lihat tidak anak yang di sebelah itu gini-gini. Cecetan, bener nggak? Itu sudah termasuk dalam perubahan sosial kan gitu. Belanja online, sekarang orang nggak mau ke pasar jarang, takut panas, becek, hujan. Mama-mama kan gitu kan. Kan sekarang nggak ada pasar online, kan gitu. Makanan juga, apa sih yang nggak semua serba online? GoFood, kan gitu kan. Shopee Food, apalagi. Food lagi lah itu yang makanan. Belanja online, beli sepatu, beli tas, beli buku aja online. Tapi yang paling kentara di sini misalnya kita bertetangga, ini membuat kita semakin berjarak dengan orang-orang di sekeliling kita. Tetangga sebelah rumah pun kadang-kadang kita hanya dengan cecetan. Tahu tetangganya di sebelah rumah itu lagi berduka, mengucapkan ikut berduka cita. Padahal tetangga sebelah rumah
yang mungkin hanya 2 langkah di sebelah Anda bisa datang dan mengucapkan itu secara langsung. Tapi tidak orang sekarang, kan gitu kan? Semuanya nih, tadi saya bilang ini ya, Mubarak mau bergibah terkait dengan temannya di sebelah. Dia chat sama si Fauzan, kau lihat anak itu, begini, supaya tidak ketahuan gibahannya, kan gitu kan? Benar nggak teman-teman? Waduh, itu sudah. Yang keempat adalah konflik sosial dan peperangan. Di Timika ini paling banyak konflik sebenarnya ya. Konflik sosial misalnya perang suku, ya, suku A dengan suku B, ya. Jadi kalau namanya masalah suku, itu kadang-kadang paling cepat sekali gesekan-gesekan itu terjadi. Itu ada anak satu dia di pasar lama sana disenggol itu dia jatuh. Siapa dia punya nama? Dia punya nama Gebi. Itu orang apa? Pasti kan pertanyaan begitu. Orang apa? Oh terasa dia orang Toraja. Kabarnya senggol orang mana? Senggol itu orang Bugis. Mari kita cari orang Bugis sudah. Kejar. Betul nggak? Timika ini. Timika kan gitu toh? Atau saya dengar tuh Dani dari Pak Hajar di sana. Di mana? Di irigasi sana. Baru yang ngajar siapa? Orang-orang mana? Itu udah masyarakat sendiri. Orang mana ada paham siapa? Nama siapa? Baku cari. Konflik sosial. Ya. Lebih jauh lagi peperangan. Konflik sosial pada saat terjadi itu biasanya akan menimbulkan rasa ketakutan. Begitu tahu kalau masyarakat ini suku ini dengan suku ini dia ada perang di jalan ini. Kalau saya merupakan Timika, jangan keluar dulu. Dong ada cari anak-anak yang dari suku itu. Biasa dong bilang begitu. Betul tidak? Padahal sebenarnya orang-orang itu pun tidak tahu akar masalahnya apa. Tapi kok dengar kata dong baku cari. Suku Jawa dia cari suku Kei misalnya. Contoh ya. Ini yang kacau kan begitu kan? Baru kok orang apa? Saya ini suku Jawa tapi saya bikin muka Papua dulu kah? Pakai keriting dulu kah supaya tidak kelihatan orang Jawa demi misalnya bisa itu. Hal seperti itu akhirnya merupakan salah satu faktor daripada perubahan sosial gitu ya teman-teman. Jadi ini agak rempong memang ya. Nah, ini merupakan bagian daripada tadi. Contoh faktor lingkungan ya. Bencana alam, banjir atau gempa menyebabkan masyarakat harus menyesuaikan dengan sistem sosialnya seperti tempat tinggal, pekerjaan dan cara hidup. Ya. Next adalah pengaruh jumlah penduduk. Demografi. Ya, demografi adalah terkait dengan ilmu tentang kependudukan ya di situ. Semakin demografi di sini bisa merupakan peluang atau tantangan tergantung kesiapan sumber daya manusia. Kalau kita kuat secara kualitas, bagus secara kualitas, tetap saya rasa aman-aman saja. Tapi tidak bagi orang-orang yang memang sudah tidak memiliki kesiapan terhadap peluang-peluang kerja ke depannya. Nah, berikutnya adalah faktor pengaruh teknologi yang kita sudah bilang tadi. Ada individualisme yang tadi saya bilang, tetangga aja harus pakai chat-chatan, kan gitu kan, semakin menjauhkan kita dari lingkungan kan gitu. Kejahatan digital atau hoax. Nah, salah satunya juga. Hoax adalah berita palsu, tidak benar ya. Kalau kejahatan digital seperti apa? Kejahatan digital, cybercrime. Hah? Cyberbullying ya, maksudnya ada pembulian ya di situ, kemudian juga kejahatan digital, misalnya nama Anda, data Anda dipalsukan atau dipakai untuk sesuatu yang tidak bertanggung jawab, nah seperti itu ya. Jadi hati-hati. Oke, berikutnya adalah konflik dan perang seperti tadi. Next, faktor pendorong perubahan. Nah, di sini faktor pendorong perubahan sosial atau faktor yang mempercepat terjadinya suatu perubahan sosial ya. Ini ada beberapa. Pertama adalah interaksi lintas budaya. Interaksi adalah hubungan ya. Lintas budaya dalam hal ini orang Jawa atau orang Makassar datang ke Papua ya, atau orang Indonesia ya, saya sebagai orang Indonesia pergi ke Amerika atau ke Hong Kong atau ke Jepang sebagai TKI, sebagai TKW kan gitu ya. Ini termasuk salah satu faktor pendorong perubahan sosial. Karena kenapa dikatakan bahwa itu kemudian saya datang ke Hong Kong menjadi TKI misalnya ya toh,
Saya akan menyesuaikan dengan kebudayaan di sana, saya pulang ke sini juga membawa kebudayaan dari sana kan gitu. Yang kemudian saya biasanya begini, bagaimana kabar kawan? Oh, arigato. Oh, misalnya. Apalagi bahasa-bahasa apalagi ya. Hal-hal yang mungkin tidak dipahami ya oleh masyarakat di tempatnya, itu yang dibawa kan gitu ya. Kemudian heterogenitas. Apa itu hetero? Hetero adalah keberagaman daripada, kalau dikatakan sini penduduk berarti keberagaman penduduk ya. Ingat ada hetero, ada homo. Dalam konteks positif ya, jangan berpikir negatif. Homo itu artinya adalah sama sebenarnya. Ya, homo itu adalah sama. Jadi kalau heterogenitas penduduk di sini yang terjadi di lingkungan kita saat ini. Kamu orang mana, Dani? Orang mana? Ras, Seram. Orang? Aduh, teramain lagi. Bugis. Jawa. Bingung, ya. Ini hetero. Artinya di sini, kita di sini merupakan heterogenitas, ibaratnya keberagaman daripada masyarakat tadi. Kita dari berbagai suku, ya, yang ada di sekolah atau di kelas ini. Itu merupakan bagian daripada hetero. Berikutnya adalah pendidikan yang merata. Ya, faktor pendorong perubahan. Ada pendidikan yang secara merata bisa diterima atau dalam hal ini ya semua masyarakat yang memiliki pendidikan yang setara otomatis akan memiliki cara pandang yang cenderung sama. Itu ya. Jadi antara gap atau perbedaan antara orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah itu tidak ada. Karena kalau terlalu tinggi perbedaan atau terlalu jauh perbedaannya otomatis kadang akan menimbulkan kebingungan kan begitu. Apa yang saya sampaikan kadang tidak dipahami, begitu juga dengan sebaliknya, ya. Jadi di sini pendidikan yang merata, ya, yang merata dan juga lebih setara sebenarnya merupakan salah satu faktor pendorong perubahan. Berikutnya adalah kemudahan akses informasi dan teknologi. Wih, ini keren sekali teman-teman. Di Papua ini khususnya di Timika, bahkan di Jila dan Jita sana itu sudah ada internet, ya. Jadi kalau kamu lihat di internet, kemudian kamu main internet atau main Instagram atau TikTok, lihat ada Mace Papua dong joget-joget di situ, bertanya kayak kamu di mana? Kamu di Jita atau di Agimuga kah? Itu karena mereka sudah mempunyai akses itu kan begitu. Mereka bisa melihat Anda di sini, mereka bisa tahu tentang informasi yang ada di seluruh dunia melalui internet, ya, meskipun orang ada di ujung sana, gunung sana. Begitu juga dengan Anda yang di sini. Akibatnya apa? Perubahan sosial ini akan semakin cepat terjadi. Jadi orang di Jila sana, di Jita sana, Agimuga juga sana, hidung juga bisa guys seperti Anda di kota. Keren toh? Nah ini keren tapi jangan tertawa ya. Oke. Next adalah selain ada faktor pendukung, pasti ada faktor penghambat. Ya, setiap masalah atau setiap hal pasti ada sisi positif dan negatif. Oke. Ada beberapa faktor penghambat perubahan ya dalam penghambat perubahan sosial. Pertama adalah apa di situ, Maira? Pertama adalah adat istiadat yang kuat. Ya, kenapa adat istiadat dikatakan sebagai faktor penghambat perubahan sosial? Contohnya seperti apa? Faktor penghambat perubahan sosial salah satunya adalah adat istiadat yang kuat. Betul, contohnya itu. Ibu bapak ini kampung A, ini ibu kampung ini terpencil, jadi mungkin orang juga mau pasang menara untuk internet supaya ibu di sini juga bisa, bapak ibu bisa dong punya akses internet, bisa tahu tentang dunia luas itu seperti apa. Aduh anak dong mau, biar datang ke kampung begini saja. Jangan ada masuk teknologi apapun, saya tidak mau. Saya ini kepala suku di sini, jadi saya tidak mau ada apapun yang masuk. Adat istiadat. Ya, jadi tidak mau. Jadi itu salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Bapak datang ini mau kampung ini maju, terus usah maju, saya mau begini saja. Saya gitu kan. Ya keras kepala, saya tidak mau maju, saya mau kampung ini begini saja, jangan ada lagi yang maksudnya mau bikin aturan apa kata ada, kamu orang luar tuh kamu di luar saja, misalnya begitu ya.
Itu salah satu penghambat. Kan begitu. Atau kalau saya punya anak perempuan, sama pokoknya dia harus kawin itu dengan laki-laki dari kampung A saja. Tapi saya cinta dengan kampung laki-laki di kampung B, mah terada kampung A saja. Misalnya. Begitu ya, adat. Oke, yang kedua adalah ketertutupan terhadap budaya baru, sama dengan yang pertama tadi konteksnya. Kalau adat kuat, biasanya dia akan menutup diri dari budaya yang baru. Saya tidak mau ada dari mana-mana, karena saya tidak mau satu kampung ini, satu masyarakat tercemar dengan kampungnya program-program pemerintah itu. Biar sudah tahu miskin tapi tidak apa-apa, misalnya ya, itu contohnya. Ketertutupan terhadap dunia baru. Kemudian ada kemiskinan dan ketimpangan sosial, otomatis ya. Negara selalu berusaha untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Tujuannya untuk apa? Supaya lebih sejahtera, supaya tidak ada kesenjangan sosial yang terlalu jauh antar satu keluarga dengan keluarga lain atau masyarakat satu dengan masyarakat lain ya. Dan ada pemerataan pembangunan di situ sehingga semuanya bisa menikmati hasil daripada pembangunan itu sendiri. Karena kalau tidak, itu tadi, aduh, miskin lagi, terada handphone lagi, misalnya, toh, kan begitu. Karena orang miskin, daripada beli handphone, mending dia beli beras, kan? Logikanya gitu, perbandingannya. Dia akan lebih memikirkan mana yang menjadi kepentingan paling urgent atau paling penting untuk dirinya. Kan gitu. Dan kebutuhan paling penting buat manusia sehari-hari itu apa? Itu. Ya toh? Berikutnya adalah keterbatasan akses pendidikan dan teknologi. Terbatasnya akses pendidikan yang didapat oleh suatu masyarakat, ya, dan juga teknologi yang tadi saya katakan, di kampung tertentu karena dia terpencil letaknya, otomatis akan menghambat perubahan sosial yang bisa datang ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana tidak terpencil? Dia ada di pucuk gunung sana, di atas gunung sana misalnya. Justru itu makanya kalau ada pemerintah, wakil pemerintah yang ingin memajukan wilayah Bapak dan Ibu, jangan tolak, kan begitu. Kita mau bangun ini sekolah-sekolah di sini supaya masyarakat di sini maju, kan gitu. Supaya setara dengan orang yang ada di Jakarta sana, yang ada di kampung-kampung pesisir sana, yang ada di kota, di Timika sana. Jangan tolak. Karena orang mau ini masyarakat maju, pendidikan baik, dan dapat teknologi yang memang sama seperti yang ada di luar kampung ini. Gambarannya seperti itu. Oke? Sampai sini paham nggak? Jangan ngantuk dong. Jangan ngantuk dong, Fauzan. Atau mau ice breaking lagi? Mau? Siapa yang mau pimpin ice breaking? Gaby silakan. Pimpin ice breaking apa? Supaya nggak ngantuk temannya. Ayo, 5 menit waktunya. Ayo silakan. Maira, ayo. Fatika, ayo silakan. Ayo. Semangat, semangat. Ayo, berdiri. Berdiri teman-teman. Jangan ngantuk. Ayo Fauzan. Ya, silakan. Teman-teman bisa agak jauh dari komputer. Agak jauh. Ya. Oke. Agak ke sini ya. Kita ikuti arahan daripada Maira. Saya akan mengikuti juga. Jadi kalau misalkan saya jalan kanan, kalian Kiri, kanan. ke depan, kalian ke belakang. Oke. Lawan kata. Jadi kalau misalkan satu kanan, kalian kiri, kiri. Kalau misalkan satu kiri, kanan, kanan. Oke. Kanan, belakang, kanan, kiri, kanan. Oke. Kiri, kita ke kanan. Kalau Maira bilang kiri, kita ke kanan. Oke, ini untuk ini ya, ingatan supaya segar. Ayo. Boleh. Kita mulai. 1, 2, 3. Aduh, kalau lompat-lompat kayaknya ya. Atau gini aja. Kiri-kiri, kanan-kanan. Oke? Ah. Kanan, kanan. Fokus, fokus ya, fokus ya. Kanan, kiri. Kiri, kanan. Belakang, belakang. Depan, depan. Yang terakhir, fokus. Fokus.
kanan, kiri, belakang, depan. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk Maira. Tepuk tangan yuk, sekali lagi. Semangat ya. Jangan ngantuk. Oke, terima kasih Maira untuk ice breakingnya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Mohon fokus ya. Fauzan Pangampe, tolong fokus ya. Mubarak dan juga teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut dulu terkait dengan perubahan sosial. Nah, ada beberapa bentuk daripada perubahan sosial ya. Di sini ada 4 ya. Anda lihat di situ. Pertama adalah perubahan sosial yang bersifat cepat atau revolusi namanya yang tadi saya katakan ya, seperti misalnya perang tuh. Ya, ada perang biasanya itu cepat perubahannya. Kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah atau lambat atau evolusi dari saya katakan ya. Jadi ingat-ingat saja kalau revolusi re itu berarti cepat prosesnya. Kalau slow. Pelan ya, slow. Ini pengetahuan umum ya. Kemudian perubahan sosial dalam bentuk kecil atau besar. Misalnya apa? Perubahan sosial yang berbentuknya kecil atau besar. Ada masukan, ada ini. Coba, seperti apa misalnya? Bentuk perubahan yang kecil misalnya. Kecil, oke, misalnya kita membiasakan diri untuk di sekolah, ya, untuk di sekolah kita harus lebih disiplin, ya, di sekolah, disiplin, ya, atau senam pagi nih di sekolah, kan gitu, kita senam pagi di sekolah, itu jadi kebiasaan, ya, hal-hal yang menjadi rutinitas itu akan jadi satu kebiasaan, ya, nah, itu kebiasaan kecil yang memang kita lakukan di tingkat sekolah. Lebih besar lagi misalnya di lingkungan masyarakat Mimika bahwa ada Bupati sudah menyampaikan bahwa setiap hari Sabtu semua warga Mimika harus melakukan senam pagi bersama misalnya di lapangan. Nah, ini akan jadi kebiasaan. Jadi lambat laun dari kebiasaan itu ya akan jadi semacam budaya ya, budaya bahwa tanpa dikomando pun setiap hari Sabtu orang-orang akan ke lapangan untuk senam pagi misalnya. Ya, atau setiap hari apa tertentu misalnya dari OSIS langsung sudah menyuarakan di bawah bahwa senam pagi itu akan jadi kebiasaan. Dari sesuatu yang kecil atau dari diri Anda sendiri ya. Terkait dengan ada faktor-faktor tadi, ya pendorong tadi, teknologi yang tadi misalnya, ya. Yang dulu bahasanya gimana kabarmu? Ji, saya terapa-apa. Karena sekarang terpengaruh dengan yang namanya terkontaminasi dengan teknologi. Dari si ini kan begitu ya, jangan macam-macam lu masih milik gue nih, yes, gimana tuh kan gitu bahasanya, bahasa itu udah berubah, perubahan yang pelan tapi bisa banyak kan gitu. Next, direncanakan atau tidak direncanakan, perubahan apa yang direncanakan, perubahan sosial apa yang direncanakan, seperti tadi Bupati mencanangkan bahwa setiap hari Sabtu semua warga Mimika harus senam pagi di lapangan. Tujuannya untuk apa? Supaya sehat semuanya. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah linear. Ya, multilinear siklus. Linear berarti yang searah. Terkait dengan searah. Multi dia bisa dari mana saja. Siklus perputaran ya, dia bisa menjadi satu lingkaran terkait dengan bentuk tadi. Ya, oke. Kita agak rolling agak cepat teman-teman. Nah, respon atau reaksi terhadap perubahan sosial. Masyarakat memberikan respon yang berbeda terhadap suatu perubahan. Sebagian mendukung karena melihat manfaatnya. Contohnya adalah ojek online ya, karena melihat bahwa manfaatnya banyak nih. Saya juga bisa pesan ojek meskipun kalau hujan di rumah aja, nggak harus jalan ke depan sana misalnya gitu kan, itu manfaatnya. Tapi sementara menolak karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai lama. Tong biasa dengan ojek pangkalan baru kan bikin ojek online tuh misalnya, toh beda. Jadi selalu ada penolakan, selalu ada respon yang positif. Ini adalah respon terhadap perubahan sosial. Berikutnya adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan adalah merupakan
hasil daripada atau konklusi daripada semua yang kita bicarakan hari ini. Ya, tadi ada pendapatnya Gebi, ada pendapatnya Maisa, Fatika, Maira, dan teman-teman lain. Kesimpulan daripada materi perubahan sosial kita sore hari ini atau siang hari ini adalah keniscayaan dalam masyarakat. Apa sih niscaya? Niscaya deh, kamu akan jadi orang hebat nantinya. Apa? Kepercayaan. Kepercayaan ya. Tidak secara kuantitas, tapi secara kualitas. Karena kalau kita bicara soal kepercayaan berarti kita nggak bisa menilai itu nilainya berapa kepercayaan Anda terhadap saya, kan gitu ya. Oke. Perubahan sosial adalah keniscayaan dalam masyarakat. Dengan memahami penyebab dan bentuknya, kita bisa menyikapi secara bijak perubahan itu dan aktif berkontribusi, memberikan kontribusi ya untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi apapun perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita kembali tergantung pada kita sebagai pribadi. Mau ikut perubahan itu atau tidak, kita lihat dari sisi positif dan negatifnya. Oke? Oke. Nah, sekarang kita mau lihat. Kita nonton dulu ya, sambil Anda bisa ya, ini dulu ya, sambil menghela-hela nafas dulu ceritanya. Kita akan melihat tentang suatu video terkait dengan perubahan sosial. Anda mau nonton di sini atau mau di HP Anda? Nonton bareng. Oke. Kita lihat ya. Perubahan sosial budaya di Indonesia. Pernahkah kamu perhatikan perbedaan kondisi masyarakat di kota Lalu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitu masyarakat lalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari catatan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh organisasi atau perkembangan zaman sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya Indonesia, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang terima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, budaya materi, komposisi penduduk, ideologi, dan perkembangan dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah berkaitan dengan berbagai penduduk, adaptasi baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Tapi sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dan klik loncengnya ya. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Indonesia juga banyak mengalami perubahan sosial budaya. Berikut ini adalah contoh perubahan sosial budaya di Indonesia berdasarkan beberapa aspek. Perubahan sosial yang disebabkan oleh dinamika penduduk. Contohnya, pertama, perubahannya pada masyarakat dalam satu banyaknya anak teknologi, untuk banyaknya anak terkadang bisa menjadi beban kepala keluarga. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran. Keempat, meningkatnya angka kemiskinan. Perubahan sosial yang disebabkan oleh temuan baru. Contohnya, pertama, ditemukannya teknologi komunikasi digital yang menyebabkan adanya pola belajar secara online. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial. Ketiga, adanya pola bekerja dan belajar secara jarak jauh atau online. Perubahan sosial yang disebabkan oleh konflik atau pekerjaan. Contohnya, pertama, konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Kedua, konflik antara buruh dan pengusaha. Ketiga, peran asal negara yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan baru dari suatu pemerintah ke perang. Perubahan sosial dalam perubahan contohnya, pertama, rasa nasionalisme bangkit setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, usul pada bulan Mei tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya pemburu mahasiswa dan beberapa etnis minoritas sehingga hak asasi manusia semakin tegakkan di Indonesia. Contoh lain perubahan sosial budaya dari proses sosial antara lain, pertama, gaya fashion atau cara berpakaian. Kedua, gaya bicara. Ketiga, pola pertanian. Keempat, sistem ekonomi. Kelima, perbedaan atau pengalaman. Keenam, pandangan hidup dalam masyarakat.
Oke ya. Oke, teman-teman. Sudah ya? Kita kembali tadi tuh saya ambil video dari majalah Bobo. Dan Anda percaya atau tidak? Saya di tahun 79 itu sudah langganan majalah Bobo. Ya, jadi memang saya ini adalah penggemar majalah Bobo dari sejak saya usia sekolah awal. Dan itu saya di Jayapura. Bayangkan di usia itu. Dan pada saat Bobo merayakan ulang tahun ke-50 kemarin, ya, 2 tahun lalu, 50 tahun majalah Bobo, dan saya harus mendapatkan buku majalah Bobonya yang eksklusif itu hanya terbit ya sekali dalam 50 tahun itu, dan saya tetap membeli meskipun Bu Rara bilang, "Udah saya mau pinjam." Tidak, karena ini koleksi. Minta maaf. Ya. Bu Rara saja yang begitu dekat dengan saya tolak untuk pinjam majalah Bobo tuh, saking cintanya saya dengan Bobo. Tapi saya memang merasa bahwa manfaat majalah itu luar biasa. Jadi ada 2 majalah waktu saya kecil, majalah Bobo dan majalah Ananda waktu itu saya ingat. Itu terbit tahun 70-an ya. Bu Rara itu pasti kalau ini sakit hati sekali dengan saya. Udah ini tidak mau pinjam saya. Tapi itulah ya. Bobo, keren ya. Oke teman-teman. Kita sudah masuk di tahapan akhir daripada pembelajaran kita hari ini terkait dengan analisa perubahan sosial ya. Sekarang kita akan masuk di kelanjutan daripada ini ya. Oke. Nggak mau dia ya. Nonton nomor ini ya kayaknya. Oke, sekarang kita masuk di waktunya berlatih. Ya teman-teman. Tadi kita udah ngomong panjang lebar. Berikutnya adalah maaf dulu, ini kah mungkin contoh perubahan sosial, kemudian waktunya berlatih. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Anda nih, ya. Oke, ini kah? Bawah mana ini? Yang mana? Coba sini Maira, tolong bantu. Yang mana? Nggak kelihatan memang, hanya itu saja. Oh sorry, ini kayaknya. Yang bawah ini ya. Tabek-tabek ini ya. Oke, nah teman-teman maaf ya. Ya itulah tadi, gap teknologi, gap pemahaman antara saya yang udah usur dengan Anda yang mungkin sudah, yang masih muda. Oke. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Coba Anda, ini ada 4 pilihan jawaban ya. Anda lihat. Pertama adalah perubahan cuaca dan iklim secara berkala. Kedua adalah atau B, pergantian sistem politik dalam negara. Ketiga adalah perubahan perilaku dan struktur sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah pergeseran kekuasaan dari satu tokoh ke tokoh lain. Yang benar adalah C. Oke. Perubahan ya, perilaku dan struktur masyarakat ya. Berikutnya adalah, oke. Soal kedua. Contoh faktor penyebab perubahan sosial akibat lingkungan adalah A, B, C, atau D. Faktor penyebab perubahan sosial akibat lingkungan. Akibat lingkungan loh ya. Coba mana? A, ya. Jawabannya adalah oke. Oke. Soal ketiga. Anda tahu tadi demografi? Apa? Penduduk. Ingat kalau demografi kaitannya dengan penduduk, ya. Bonus demografi berpengaruh terhadap perubahan sosial karena jumlah penduduk non produktif meningkat, usia produktif mendominasi sehingga peluang kerja meningkat, jumlah penduduk menurun drastis, atau semua penduduk bekerja di sektor pertanian. Yang mana? B. Ya. Sorry.
Oh, ini ya tadi ya. B ya. Tepuk tangan. Oke. Soal keempat. Apa yang menjadi ciri perubahan sosial secara lambat atau evolusi? Terjadi tiba-tiba dan drastis, A. Atau terjadi melalui proses bertahap dan berkelanjutan, C. Dipicu oleh konflik antar negara atau mengakibatkan kerusuhan massal. B. Siapa yang B? Angkat tangan. Oke. Ya. Tepuk tangan. Soal kelima, manakah faktor penghambat perubahan sosial? Penghambat artinya sesuatu yang tidak mendukung ya. A. Akses informasi yang terbuka. B. Pendidikan yang merata. C. Interaksi budaya yang tinggi atau kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yang angkat D? D? Kamu apa, Farid? Farid apa? Rensley? Kita lihat mana? Yeay, D. Oke. Oke, sekarang adalah waktunya diskusi, ya. Kita masuk pada waktunya diskusi. Saya minta Anda berdiskusi di situ sesuai dengan LKPD yang Anda berikan, ya. Oke? Upload SKPD yang sudah ini, silahkan. Per kelompok silahkan. Silakan. Yuk, diskusi. Silakan scan, kemudian diskusi. Ya, seakan-akan seolah-olah. Oke, silakan berdiskusi. Menghadap atau gimana caranya berdiskusi kelompok. Silakan menghadap kelompok Anda. Seakan-akan seolah-olah. Seakan-akan seolah. Apa toh? Ya. Ini pertanyaannya ada 7. Ya. Misalkan kayak Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit ya. Oke? Oke, tadi sudah banyak informasi. Kita sudah bahas bersama materi terkait dengan perubahan sosial. Sekarang saatnya Anda menganalisa terkait perubahan sosial itu sendiri. Oke? Waktunya 5 menit ya. Kalau ada yang sudah, silakan upload ya. Kalau ada yang sudah, silakan diupload hasil daripada diskusi kelompoknya ya. Silakan diupload kalau sudah hasil daripada diskusi kelompoknya. Silakan. 5 menit ya.
Oke, kelompok 1 sudah? Sudah ya? Sudah scan ya? Oke, kalau sudah silakan di-scan link daripada materi presentasi Anda. Silakan. Ini materi presentasi yang tadi saya berikan ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda membutuhkan materi terkait dengan apa yang tadi barusan kita bahas, Anda bisa scan di link tersebut ya. Begitu. Oke, ya. Sudah? 5 minutes. 5 minutes, oke? Jangan terlalu lama teman-teman ya. Diskusi silakan mana yang menjadi. Kapan lagi ditulis ini? Oke, cepat. Ada yang sudah? 2 menit lagi. 2 menit lagi ya. Kelompok 2 sudah? Oke. Sudah siap untuk presentasi? Oke. Oke, sudah? Oke. Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya dan menghadap ke depan ya. Atau seperti itu boleh tapi posisi harus dalam tetap kelompok, itu dalam kelompok ya. Silakan kita persilakan mana yang duluan? Suten dulu kalau gitu. Sini wakilnya, Suten dulu. Mana? Ayo cepat Suten, dengan siapa sini? Ayo, siapa yang dulu mau presentasi? Suten. Ayo. Gunting batu kertas.